Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan praktik kerja lapangan ini dengan baik. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMKN 1 Majalengka, Bapak Dr. Haji Adang Ardali, kepada Konsentrasi Teknik Komputer dan Jaringan, Bapak Abdul Ruhul Kudus, pembimbing saya di sekolah, Bapak Udin Zainuddin, PT Gian Rasaka Media, dan kedua orang tua saya berterima kasih kepada semuanya karena telah memberikan dukungan dan bimbingan selama kegiatan PKL berlangsung. Sebelum memasuki pembahasan utama, berikut saya sampaikan biodata singkat saya. Nah, selanjutnya saya akan izin memperkenalkan diri. Ini adalah daftar riwayat hidup saya. Nama lengkap saya Reni Aulia, tempat tanggal lahir Majalengka 13 Januari 2008, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kelas 12 TKJ 2, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, dan asal sekolah saya di SMKN 1 Majalengka. Selanjutnya kita akan membahas pendahuluan. Kita lanjutkan pendahuluan. Nah, sekarang kita akan membahas profil dari PT Gian Rasaka Media. Kalian tahu gak sih PT Gian Rasaka Media itu di mana? PT Gian Rasaka Media merupakan penyedia layanan internet di daerah Majalengka yang berdiri pada 14 Januari 2022 dengan brand Gisaka Media. PT Gian Rasaka Media telah berkembang dengan pesat menjadi salah satu perusahaan internet terkemuka di daerah Majalengka dan sudah mempunyai cabang di Pekalongan, Jawa Tengah. Gisaka memiliki tim terlatih dan terampil yang siap membantu pelanggan dengan segala kebutuhan internet mereka. Selanjutnya ada layanan dan produk utama. PT Gian Rasaka Media ini menyediakan layanan internet home fiber, internet corporate dedicated, Wi-Fi managed service, CCTV online via internet. Apa sih internet home fiber? Internet home fiber adalah jenis layanan internet yang menggunakan kabel jenis fiber optik yang sudah menyediakan layanan internet berkecepatan sangat tinggi, hingga gigabit per second, dan sudah aman untuk segala cuaca, yang biasanya digunakan di rumah atau gedung. Ada beberapa pilihan paket internet yang bisa pelanggan pilih. Yang pertama ada bronze, yaitu 10 Mbps, harganya 150.000. Yang kedua ada silver, dengan 20 Mbps, harganya 200.000. Yang ketiga ada gold, 40 Mbps, harganya 300.000. Dan yang terakhir ada platinum, 100 Mbps, dengan harga 399.000. Next, kita ke lokasi dan waktu pelaksanaan. Di mana sih lokasi PT Gian Rasaka Media itu? Praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Gian Rasaka Media selama 5 bulan. Kita mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Desember. Yang beralamat di Jalan Ahmad Kusuma, Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ini adalah tabel waktu pelaksanaan kegiatan. Waktunya itu dari jam 8 sampai jam 11 itu aktivitas kerja seperti biasa. Pelaksanaannya sekitar 3 jam. Selanjutnya dari jam 11 sampai jam 12 itu waktunya istirahat, sekitar 1 jaman. Dari jam 12 sampai jam 17 itu aktivitas kerja lagi selama 5 jam. Dan jam 17 itu kita pulang. Oke, selanjutnya yang bab pembahasan. Oke, selanjutnya saya akan membahas flowchart cara kerja. Yang pertama yaitu kita mulai terlebih dahulu, kemudian ke komputer, kirim koran, dan aplikasi sistem billing. Di sana
saya akan mengecek rekening koran di aplikasi billing. Saya menyamakan rekening koran itu dengan aplikasi sistem billing yang ada di komputer, apakah sama atau tidak. Selanjutnya mengecek data pembayaran dari rekening koran. Nah, di sini saya akan melihat-lihat apakah mereka sudah bayar atau belum. Apakah pelanggan ini sudah benar bayar dan dikonfirmasi ataukah belum bayar. Kalau memang data ini sesuai, maka selanjutnya akan direkap ke data bayar di billing dan akan diberi label lunas dan akan ada bukti pembayarannya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan data yang ada di billing, maka rekening koran akan disinkronisasi data bayar pelanggan. Nah, di sini kita akan mencari pelanggan yang misalnya belum bayar atau misalnya belum ada konfirmasi atau bukti ke kita, maka akan dicek kembali dan akan disamakan lagi. Nah, setelah itu kita selesai dan rekening koran itu akan diarsipkan ke data. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu penutup. Di sini kita akan membahas faktor pendukung dan faktor penghambat. Apa saja faktor pendukungnya? Yang pertama, hubungan antar karyawan dengan anak PKL yang baik dan saling membantu jadi lebih mudah. Yang kedua, penyusun cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dan faktor penghambatnya yaitu yang pertama, lokasi tempat menyusun itu jauh dari Raja Galuh ke tempat PKL di Gisaka Media yang ada di Majalengka Wetan. Hal ini sangat menjadi penghambat saya. Dan ini akan memakan waktu sekitar 30 menit perjalanan. Yang kedua itu sering overload atau mati listrik di kantor. Ini sangat mengganggu. Karena kita kalau lagi kerja, itu mati lampu atau overload. Nah, jadi kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Yang ketiga, komputer mengalami masalah, tidak bisa nyala atau nge-lag saat sangat mengganggu pekerjaan banget. Yang keempat, terlalu banyak menerima anak PKL, menyebabkan pembagian tugas kurang optimal. Hal ini menyebabkan pembagian tugas antar anak PKL itu tidak rata atau tidak optimal. Selanjutnya ada manfaat yang dirasakan. Yang pertama bagi siswa, yaitu siswa dapat merasakan bagaimana rasanya turun langsung ke dunia kerja, mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang belum pernah didapat di sekolah, dan siswa menjadi lebih disiplin waktu dan menaati aturan serta etos kerja yang ada di perusahaan. Yang kedua, bagi sekolah yaitu membangun kerjasama yang baik antar sekolah dan industri, meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa dan siswinya, meningkatkan reputasi sekolah di masyarakat dan di perusahaan. Yang terakhir yaitu bagi perusahaan, yang pertama bisa melihat potensi siswa yang berkualitas supaya bisa direkrut menjadi calon karyawan. Yang kedua, membantu dalam melakukan pekerjaan di lapangan dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan bantuan siswa PKL. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Dalam praktek kerja lapangan atau PKL ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan dengan adanya etos kerja, sikap disiplin, dan bertanggung jawab, kita bisa memahami bagaimana rasanya proses bekerja di perusahaan. Secara keseluruhan, PKL ini memberikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga, sehingga kami merasakan lebih siap untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. Dan yang terakhir ada saran. Saran saya bagi sekolah, yang pertama, sekolah dapat menambah materi praktik
agar siswa lebih siap untuk melaksanakan PKL dan masuk di dunia kerja. Yang kedua, sekolah diharapkan memberikan motivasi agar siswa bersemangat mengikuti PKL. Yang ketiga, sekolah perlu memperluas kerjasama dengan lebih banyak perusahaan. Bagi perusahaannya, yaitu pembagian tugas sebaiknya jelas agar siswa memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, perusahaan diharapkan tidak menerima siswa PKL terlalu banyak agar pembimbingan lebih maksimal. Dan yang ketiga, fasilitas kerja bagi siswa PKL perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan maafkan bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.